94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Qala ta'ala wabashshiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. InsyaAllah seperti biasa di kesempatan pagi hari ini bersama beliau kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan hati. Dan InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni as-siddiq, kejujuran. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan mengambil banyak manfaat di dalamnya. Dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Insya Allah selama masih ada waktu, insya Allah kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan untuk selanjutnya kita akan segera simak nasihat dari Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mengakui, hati yang meyakini bahwa seluruh nikmat dan karunia hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memaksimalkan anggota badan kita untuk melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita sungguh telah merealisasikan syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan a'malul qulub, amalan-amalan hati. Telah dijelaskan sebelumnya tentang pembahasan sifat malu. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Dan ini merupakan salah satu dari amalan hati dan juga merupakan salah satu dari tingkatan-tingkatan ubudiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang sangat bagus sekali. Pembahasan yang jelas
mudah dipahami, dan penjelasan yang membahas hakikat dari kejujuran. Kemungkinan banyak dari kita yang tidak memahami hakikat kejujuran itu. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa kedudukan as-sidq ini merupakan kedudukan yang sangat besar, kedudukan yang sangat mulia. Dari kejujuran tersebut tansha'u jami'u manazilis salikin, muncul ya, semua tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan perjalanan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kejujuran tersebut at-tariqul aqwam, jalan yang lurus. Dan barang siapa yang tidak berjalan di atas kejujuran tersebut, maka dia akan terputus, tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju Allah. Wabihi tamayyaza ahlun nifaqi min ahlil iman. Dengan kejujuran tersebut kan bisa dibedakan mana orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dan mana orang-orang yang memiliki sifat keimanan, ahlul iman. Begitu juga akan terpisah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, barang siapa yang berbicara dengan kejujuran, maka perkataannya perkataan yang tinggi dan berkualitas. Kejujuran tersebut ruhnya amalan. Kejujuran tersebut, kata beliau, itulah yang mendorong kita untuk terus maju menghadapi berbagai kondisi dan keadaan dalam menjalani hidup ini. Itulah pintu yang dilewati oleh orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pilar utama agama yang mulia ini. Dan tiangnya yang kokoh, tiang keyakinan yang kokoh. Wa darajatuhu, kedudukan dari kejujuran itu, taliyatun lidarajatin nubuwah. Kejujuran itu, ya, tingkatan kejujuran itu, ya, berada setelah kedudukan an-nubuwah, yang merupakan tingkatan, ya, derajat yang tertinggi, ya, di alam semesta ini. Tidak ada derajat yang tertinggi daripada kenabian. Karena kenabian pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah derajat kenabian itu ada derajat as-siddiqiyah, kejujuran. Ya. May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Para nabi. Setelah para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, perkataannya, perihal dan ahwalnya. Kemudian syuhada was-salihin, baru orang-orang para syuhada, kemudian orang soleh. Jadi tingkatan kejujuran, ya, menempati setelah tingkatan kenabian. Subhanallah. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah.
Jelaskan Imam Ibnu Qayyim, dari kedudukan para nabi tersebut, dari situlah mengalir ya sungai-sungai, mata air muncul, mata air dalam surga dan mengalir ya kepada derajat orang-orang siddiqin. Sebagaimana di dunia dari hati para anbiya, para nabi, utusan Allah ya memancar dan mengalir ya keilmuan, cahaya, petunjuk kepada hati orang-orang siddiqin. Itulah sumber kekuatannya. Nah, itulah landasan kemuliaannya. Sehingga antara kedudukan para nabi dan kedudukan orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, kedudukan yang selalu terkoneksi, terhubung dengan, ya dihubungkan dengan hubungan yang kuat. Ikhwatal iman. Apa yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala? Itulah hakikat dan kedudukan ya as-sidq, kejujuran dalam keimanan, kejujuran di dalam menjalani agama yang mulia ini, kejujuran di dalam menelusuri liku-liku kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis dalil-dalil yang menjelaskan tentang kedudukan as-sidq, kejujuran dalam iman, dalam perbuatan, dalam perihal dan ahwal seseorang. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Waqad amara Allah Subhanahu wa ta'ala ahlul iman an yakunu ma'as sadiqin." Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman ya untuk menjadi atau bersama orang-orang yang memiliki sifat as-sidq, kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan keistimewaan ya kepada mereka yang dikaruniakan ya nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka nikmat. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam imannya, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bersama ahlus sidq, itu orang-orang yang jujur. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dalam hidup ini untuk senantiasa ya bersama orang-orang yang jujur. Dan ini menuntut kita semua untuk ya bersungguh-sungguh mencari komunitas orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, yang jujur dalam imannya, yang jujur dalam tutur katanya, dan jujur dalam perihal ahwal ya kesehariannya. Dan agar kita menjauhi orang-orang yang memiliki sifat dusta ya, bertentangan antara perkataan dan perbuatannya. Ikhwatal iman. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, "Qassamallahu subhanahu an-nasa ila sadiqin wa munafiq." Allah membagi manusia ini pada dua golongan. Orang-orang yang sadiq, yang jujur, dan yang kedua orang-orang al-munafiq, orang-orang yang munafik. Qala subhanahu,
liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur bisidqihim, disebabkan kejujuran mereka, dan mengazab orang-orang munafikin insya'a, jika Allah menghendaki hal itu, atau menerima taubat mereka. Dalam ayat yang mulia ini, dalam surah Al-Ahzab, Allah membagi manusia kepada dua golongan. Ahlus sidq, orang-orang yang jujur, dan ahlul nifaq, orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diyakininya, atau meyakini sesuatu tapi apa yang ditampakkan berbeda dengan yang diyakini. Kemudian beliau melanjutkan, wal imanu asasuhu sidq. Keimanan landasannya adalah as-sidqu, kejujuran. Wan nifaq, sementara kemunafikan landasannya al-kadhib. Ya. Landasan keimanan as-sidq. Adapun kemunafikan landasannya ya adalah kedustaan, al-kadhibu. Dan tidak akan mungkin ya berkumpul atau bersatu antara kedustaan ya dan kejujuran. Salah satu dari kedua sifat tersebut ya akan mengikis sifat yang lain sesuai dengan dominasi masing-masing dari kedua sifat tersebut. Bila di hati ada kejujuran, maka akan tersingkir ya kemunafikan, kedustaan. Tapi bila yang mendominasi ya adalah kemunafikan, kedustaan, maka akan tersingkir kejujuran. Nah, tidak akan mungkin berkumpul dalam hati atau diri seorang yang beriman dua sifat tersebut, dua sifat yang berlawanan itu. Fala yajtami'u kadhibun wa iman illa wa ahaduhuma muharibun lil akhar. Tidaklah ya terdapat kedustaan dan keimanan kecuali salah satu dari keduanya itu akan ya merusak, akan mengikis ya, akan menghancurkan yang lain. Keimanan landasannya adalah as-sidq, kejujuran. Sementara kemunafikan landasannya adalah al-kadhib. Ini adalah ya warning bagi kita semua. Dan ini adalah peringatan bagi kita semua. Kita yang alhamdulillah Allah beri hidayah untuk iman. Maka buktikan keimanan kita dengan kejujuran kita. Dan tinggalkan perkataan yang dusta, perilaku yang dusta, perihal ahwal yang dusta. Karena demikian itu sebagai tanda kemunafikan. Ya. Dusta dalam bicara, dusta dalam perbuatan, dusta dalam ya perihal dan ahwalnya, kondisinya. Jadi kata Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Ya, hendaklah Anda bersama orang-orang yang jujur. Yang menjadi permasalahan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, parameter kejujuran itu telah berubah di tengah manusia. Ya. Banyak orang yang jujur yang didustakan. Dan banyak orang yang dusta diberikan label kejujuran. Orang yang jujur ditolak perkataannya. Tapi orang-orang yang mampu ya
merangkai kata demi kata sehingga menampilkan ya kejujuran, tapi sesungguhnya dia dusta, itu yang diterima omongannya. Ya. Banyak orang-orang yang dusta dalam perbuatannya, tapi itu yang diikuti oleh mayoritas. Inilah zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kedustaan. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Banyak manusia yang sungguh dalam ungkapan dan pernyataannya ya terlihat kejujuran, tapi dalam praktek dan kenyataannya ternyata kemunafikan dan kedustaan. Nasallallahu salam wal afiyah. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Di antara ayat yang menjelaskan tentang urgensi kejujuran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 33 sampai 34. Qala Allah taala, "Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bih, ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin." Dan orang yang jaa'a bis-sidq, yang datang membawa kejujuran, wa saddaqa bihi, dan membenarkan ya kejujuran itu. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka pahala dan balasan ya apa yang mereka inginkan, 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Falladzi jaa'a bis-sidqi", orang yang datang membawa kejujuran itu, kata beliau, siapa orang yang datang membawa kejujuran? Huwa man sya'nuhu as-sidqu fi qawlihi wa amalihi wa halihi. Itu orang-orang yang kondisi dan keberadaannya itu yang selalu disertai dengan kejujuran di dalam perkataannya, fi qawlihi wa amalihi, perbuatannya, wa halihi, keadaan dan kondisinya. Ada 3 hal, 3 dimensi. Mencakup 3 hal. Perkataan yang jujur, perbuatan yang jujur, dan keadaan yang jujur. Inilah orang yang ja'a bis-sidq. Kemudian beliau menjelaskan siapa orang-orang yang datang membawa kejujuran di dalam perkataannya, perbuatannya, dan keadaan serta kondisinya. Kata beliau, fasidqu fil aqwal, orang yang jujur dalam perkataan itu, istiwa'ul lisan alal aqwal, lisannya lurus di dalam berbicara, tidak bengkok, tidak melenceng, lurus, bicara sesuai dengan kebenaran. Ya. Istiwa'ul lisan alal aqwal, berbicara sesuai dengan fakta, berbicara sesuai dengan dalil, berbicara sesuai dengan data, ya. Tidak manipulasi, ya. Manipulasi dan tidak berdusta. Tidak mencampur adukan antara hak dengan batil. Istiwa, lurus dalam berbicara. Ya. Tidak membolak-balikkan fakta. Ya. Tapi dia hanya berbicara istiwa, lurus perkataannya. Istiwa al-lisan alal aqwal. Ini orang yang as-sidqu fil aqwal. Nah. Ini yang pertama. Kemudian was-sidqu fil a'mal, orang yang jujur dalam beramal, istiwa'ul af'al 'alal amri wal mutabah. Ya. Perbuatan
yang lurus di atas ya perintah Allah dan Rasulnya, wal mutaba'ah, dan mengikuti sunnah. Subhanallah. Jadi ternyata orang yang jujur dalam berbuat, dalam beramal, ya, bukan sekadar ya apa yang dia ucap atau dia lakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tapi ternyata perbuatan tersebut harus dilihat, dinilai dari sisi ya kecocokan, kesesuaian perbuatan tersebut dengan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Itu orang yang jujur. Maka dari sini orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan tidak sesuai dengan sunnah, ya, atau berbuat perkara-perkara yang bidah, dia telah dusta dalam berbuat. Kan berarti mungkin ya secara lisan dia bicara jujur, tapi dusta dalam beramal. Jangan sampai lisan kita bicara jujur tapi dusta dalam beramal. Agar kita terhindar dari kedustaan dalam beramal, ya, dari kemunafikan dalam beramal, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, ya, untuk ya sesuai, cocok dan mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Ya, diumpamakan oleh beliau kastiwa'ir ra'si 'alal jasad, seperti lurus tegaknya kepala ya di atas jasad kita. Nah, lurus, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Jadi mengikuti perintah, mengikuti sunnah mutaba'ah. Kemudian yang ketiga, as-sidqu fil ahwal, jujur dalam kondisi dan keadaannya, ahwalnya, perihal ahwalnya. Jelaskan Imam Ibnu Qayyim, kejujuran dalam kondisi dan keadaan dan perihal ahwal seseorang, istiwa'ul qalbi bil jawarih 'ala al-ikhlas. Sama ya, hati dan anggota badan 'ala al-ikhlas, dalam keikhlasan. Niatnya tulus, anggota badannya beramal tulus kepada Allah. Wastifraghul wus'i wa badlut taqah, dan seorang bersungguh-sungguh dalam berusaha ya, mengerahkan semua potensi yang ada untuk beramal ya di atas keikhlasan. Ya. Jadi perihal dan ahwalnya dia selalu berusaha, bersungguh-sungguh. Bagaimana bisa mengkorelasikan antara keikhlasan yang ada di hati, kemudian diterjemahkan dalam bentuk amalan yang tulus, ya, alal ikhlas. Itulah orang yang jujur dalam kondisi dan keadaannya. Nah, dengan demikian kata beliau, yakunul abdu minal ladzina ja'u bisidq. Dengan demikian seorang hamba menjadi orang-orang yang datang membawa kejujuran. Nah, sesuai dengan ketiga kondisi dalam kejujuran tadi, maka begitu pula sifat as-siddiqiyah yang akan diperoleh oleh seorang hamba. Makanya kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang digelari dengan As-Siddiq, ya, karena beliau radhiyallahu anhu yang telah merealisasikan ketiga makna as-siddiqiyah di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan dalam perihal dan kondisinya dan keadaannya. Nah, maka as-siddiq ini tingkatan yang tertinggi dalam kejujuran. Ya. Tingkatan yang setelah as-siddiq itu as-sidq atau as-saduq. Jadi ada as-siddiq, as-saduq, kemudian as-sadiq.
Di tingkatan yang tertinggi dalam kejujuran itu ya dinamakan as-siddiq. Ya. Dan itulah ya gelar ya atau sifat yang disematkan kepada Abu Bakar. Ya. Kemudian as-saduq. Setelah itu di bawahnya adalah as-sadiq. Ya. Fa'ala maratibis sidq, maka tingkatan kejujuran yang paling tinggi itu kata martabatus siddiqiyah, tingkatan as-siddiqiyah, as-siddiq. Apa itu? Hakikat dari as-siddiqiyah wa hiya kamalul inqiyad lirrasul ma'a kamalil ikhlas lil mursil. Allahu akbar. Ketundukan yang sempurna kepada Rasul dan ketulusan atau keikhlasan yang tulus dan murni kepada al-mursil, yaitu Allah yang mengutus Rasul. Jadi ada ittiba, ada ikhlas. Jadi seorang yang ingin atau berusaha untuk sampai pada tingkat as-siddiqiyah, maka dia berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan, mengaktualisasikan dalam hidupnya dua hal yang harus senantiasa ada dalam perkataan, perbuatan, dan perihalnya, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengikuti Rasul, tunduk dan patuh ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuknya, kemudian ya keikhlasan, ketulusan yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lebih gemar berbuat hal-hal yang bid'ah, khurafat, enggak ada tuntunannya, ini jauh dari kejujuran, dia telah dusta dalam beramal. Orang-orang yang memiliki sifat riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar, ingin ya mendapatkan kedudukan di masyarakat, ini orang yang tidak jujur. Ya, kejujuran itulah keikhlasan yang tulus kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tingkatan as-siddiqiyah. Begitulah ya Abu Bakar As-Siddiq meraih tingkatan yang tertinggi tersebut, yaitu as-siddiq. Dan itulah tingkatan orang-orang yang menempati posisi setelah para nabi. Ya, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia untuk berdoa agar senantiasa berada dalam kejujuran dan setiap perihal dan ahwalnya. Begitu keluar, masuk, pergi, datang, ya, beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membimbingnya untuk selalu berada dalam ya jalan kejujuran. Qala subhanahu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakan wahai Muhammad, ya Tuhanku, adkhilni, masukkan aku tempat ya masuk yang jujur. Wa akhrijni, dan keluarkan aku di tempat keluar yang jujur. Waj'al li min ladunka sultanan nasir, dan berikan kepadaku dari sisimu sultanan, kekuatan, wa nasira, dan juga ya kemenangan atau pertolongan. Begitu juga Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, sebagaimana Nabi juga Khalilur Rahman. Beliau berdoa ya agar dikaruniakan kepadanya lisan sidqin finnas, lisan yang jujur finnas, di tengah manusia. Waj'al li lisan sidqin fil akhirin, dan berikan kepadaku lisan sidqin. Beliau akan menjelaskan maksud lisan sidqin. Beliau
Ats-tsana'ul hasan, pujian yang baik di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang beriman, Allah akan memberikan kepada mereka dua hal. Qadama sidqin wa maq'ada sidqin. Qala subhanahu wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bagi mereka qadama sidqin. Qadama sidqin. Akan dijelaskan oleh beliau apa maksud qadama sidqin. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Surat Al-Qamar. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan sungai yang mengalir dalam surga tersebut. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang duduk yang as-sidq, jujur, kejujuran. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah, sang raja al-muqtadir yang berkuasa. Jadi ada di sini 5 perihal yang berkaitan dengan kejujuran. Yang pertama, mudkhala sidqin. Yang kedua, mukhraja sidq. Yang ketiga, lisanu sidq. Yang keempat, qadamu sidq. Kemudian yang kelima, maq'adu sidq. Apa yang dimaksud dengan kelima perihal dan ahwal tersebut? Kenapa semuanya dikaitkan dengan kejujuran? Ini menjelaskan dari satu sisi tentang kedudukan as-sidq di dalam kehidupan, di dalam kita beragama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memohon bila dia keluar, Allah bimbing keluar di tempat yang jujur. Masuk begitu juga. Kemudian bagi orang-orang yang beriman, Allah akan berikan tempat di dalam surga yang mulia, yang semua itu disertai dengan as-sidq, kejujuran. Kemudian kata beliau, haqiqatus sidq fi hadhil asya, hakikat dari kejujuran di dalam kelima perkara tersebut, ada mudkhala sidq, mukhraja sidq, kemudian ada lisanu sidq, sanu sidqin, ada qadamu sidqin, ada maq'adu sidqin. Apa yang dimaksud dengan kelima perkara ini? Hakikat dari kejujuran di dalam 5 perkara tersebut, kata beliau, al-haqqus tsabit, kebenaran yang kokoh, kebenaran yang tidak lagi berubah-ubah, as-tsabit, al-muttasil billah, yang terhubung kepada Allah, al-musil ilallah, yang akan menghantarkan kepada Allah. Wa huwa ma kana bihi wa lahu, yaitu sesuatu yang bihi, dengan Allah, dengan pertolongan Allah, wa lahu, dan untuk Allah, minal aqwali wal a'mal, dari berbagai perkataan dan amalan. Wa jazaa'u dzalika fid dunya wal akhirah, dan balasan yang demikian itu di dunia dan akhirat. Ini hakikatnya. Jadi hakikat dari kejujuran dari kelima perkara tersebut adalah kebenaran. Kebenaran yang kokoh, kebenaran yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh siapapun, yang tidak berubah, dan selalu terkoneksi dengan Allah, muttasil billah, tidak terputus. Dan yang demikian itu musil ilallah, itu yang akan mengantarkan seorang hamba kepada Allah.
Yang demikian itu senantiasa ya berkaitan dengan Allah, dengan pertolongan Allah, walahu, dan hanya untuk Allah, yaitu al-ikhlas lillah dalam perkataan, dalam perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka yang memiliki sifat tersebut di dunia dan akhirat. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan yang dimaksud dengan mudkhala sidq, begitu juga mukhraja sidq, yang Nabi SAW berdoa kepada Allah, dan juga kita lebih pantas untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing keluar masuk, ya, kita sering keluar masuk, ya, pergi datang, hendaknya dalam setiap kondisi dan keadaan tersebut selalu ya disertai dengan kejujuran. Wa mudkhala sidq wa mukhraja sidq, kata beliau, ayakuna dukhulu wa khuruju haqqan thabitan billah. Dia keluar dan masuk betul-betul haqqan thabitan, benar, thabit, kokoh billah, dengan pertolongan Allah. Wa fi mardatihi, dan di dalam mencari ridha Allah. Naam, muttasilan bil zafari bil bughyah, akan senantiasa terkoneksi ya untuk sukses mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Wa husulil matlub, dan meraih apa yang menjadi tuntutannya. Naam. Jadi seorang yang mukhraja sidq, dia keluar ya karena kebenaran. Kebenaran yang senantiasa ya tersambung ya kepada Allah, dan dia keluar untuk mencari ridha Allah, sehingga itulah yang menyebabkan dia selalu terkoneksi ya, terhubung untuk meraih apa yang menjadi ya tuntutannya dan apa yang menjadi keinginannya. Itulah mukhraj sidq. Diddu mukhraja al-kadhib, berbeda dengan orang yang keluar ya dalam kedustaan. Nah, wa mudkhalahu, dan masuk ya di pintu atau di tempat yang dusta, la alladzi la ghayata lahu yusil, yang tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dan juga tidak ada tempat ya berpijak, tempat berdiri yang kokoh untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Beliau memberikan contoh seperti keluarnya musuh-musuh Allah di waktu perang Badar. Ya, mereka keluar dari rumah mereka membawa segala amunisi, kekuatan, dan juga ya kelengkapan perang mereka. Ya, untuk apa? Melawan Allah, melawan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Maka mereka keluar bukan untuk kebenaran. Mereka keluar bukan untuk membela kebenaran, untuk ya memerangi Nabi, memerangi kebenaran. Maka keluarnya mereka mukhraja kadhib, ya, kedustaan. Sementara Nabi SAW yang keluar ya dari Madinah, yang pada dasarnya bukan untuk berperang, ya, tapi ternyata musuh-musuh Allah mempersiapkan diri untuk menghadapi Nabi. Keluarnya Nabi dengan para sahabatnya keluar untuk tujuan yang mulia, ya, berjalan tempat yang mulia, mukhraj sidq, ya, membela kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabatnya. Maka meraih kemenangan tersebut. Begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, hijrah adalah
tatkala beliau keluar dengan penuh kejujuran, jalan kejujuran yang beliau ikuti. Beliau keluar billah, dengan pertolongan Allah, walillah, dan karena Allah, wabtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Itulah mukhrajas sidq. Apa yang terjadi? Ya, keluarnya beliau senantiasa terkoneksi, terhubung dengan apa yang menjadi tujuan utamanya, sehingga beliau meraih hal itu. Beliau sampai ke Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah dan para sahabat yang telah hijrah sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, pertolongan, pemeliharaan kepada beliau. Maka dijaga oleh Allah. Apa yang terjadi? Ya. Maka Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi, ya, cita-cita beliau. Beliau menyebarkan agama Allah, mengajak umat manusia untuk bertauhid, sehingga Allah mudahkan bagi Nabi dan para sahabatnya untuk, ya, meraih kemenangan, pertolongan. Maka berdirilah, ya, negara Islam yang pertama dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari situ Rasul mengutus para utusannya, para dai, menyebar ke seluruh pelosok dunia menyampaikan Islam, sehingga menyebarlah kebenaran dan masuklah manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Subhanallah. Karena beliau keluar bukan karena keinginan nafsunya. Beliau keluar bukan keinginan, karena ambisi untuk mencari dunia dan kedudukannya. Beliau keluar mencari ridha Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, ikhlas karena Allah. Maka beliau mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang beliau cita-citakan. Ini pembelajaran bagi kita. Kita sering pergi kemana, ke sana sini, masuk, datang. Dan seorang mukmin dalam segala aktivitasnya akan senantiasa bernilai ibadah. Maka hendaklah dalam segala aktivitas tersebut menghadirkan kejujuran. Untuk apa? Kita pergi suatu tempat untuk apa? Karena Allah kan? Atau hanya untuk karena urusan dunia kita? Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan agama ini. Ya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu perang Ahzab, bagaimana para sekutu, orang-orang musyrikin dan para sekutunya, Yahudi di Madinah, bersatu untuk menyerang kota Madinah. Mereka keluar bukan karena kejujuran, bukan karena menolong agama Allah, membela kebenaran, tapi untuk, ya, membela, ya, kedustaan, untuk memerangi kebenaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan para sahabat menghadapi mereka. Tidak sampai terjadi peperangan, tapi Allah Subhanahu mengutus bala tentaranya untuk memporak-porandakan tenda-tenda mereka. Angin yang kencang, disertai dingin, cuaca yang dingin, ya, dan seterusnya, yang menjadikan mereka kucar-kacir dan pergi meninggalkan kota Madinah. Pertolongan Allah Azza wa Jalla pada Nabi, karena Nabi bersama para sahabatnya keluar untuk membela kebenaran dengan kejujuran, ya, makhrajas sidqin. Adapun lisanus sidq dalam ayat yang menjelaskan tadi tentang Nabi Ibrahim, maka maksudnya, kata beliau, sana'ul hasan alaihi sallallahu alaihi wasallam min sa'iril umam bisidq, itu pujian yang baik kepada beliau di tengah, ya, semua umat, ya, bisidq, pujian dengan kejujuran, ya, bukan pujian dengan kedustaan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim dan keturunannya, ya, dari para nabi dan para rasul, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan kepada mereka pujian yang baik tersebut. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Ya, kami karuniakan kepada mereka min rahmatina, dari rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka pujian yang baik, yang tinggi, pujian yang baik pada mereka, yang
mulia, yang tinggi. Amma qadamus sidq, ya, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin, ya, bagi mereka qadama sidqin, orang beriman, maksudnya yaitu al-jannah. Dan ada juga yang menafsirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang menafsirkan a'malis salihah. Dan hakikat dari qadama sidqin tersebut adalah, kata beliau, ma qaddamuhu wa yuqdimuna alaihi yaumil qiyamah, apa yang telah mereka berikan dan apa yang mereka akan hadapi, ya, mereka dapatkan pada hari kiamat. Wa hum qaddamul a'mal wal iman, mereka telah melakukan, telah memberikan, ya, telah melaksanakan al-a'mal, itu amalan, wal iman bi Muhammad SAW, dan iman pada Muhammad SAW, wa yuqdimuna 'alal jannah allati hiya jazaa'u dzalika, dan mereka akan datang menghadapi, ya, surga yang merupakan balasannya. Jadi qadama sidqin di sini adalah orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini, memberikan qadama sidqin, qaddama yuqaddim, itu memberikan, melakukan, ya, amal saleh, dan termasuk dalam hal ini adalah keimanan pada Nabi Muhammad SAW, dan dengan demikian mereka akan, ya, datang menghadapi Allah pada hari kiamat, ya, untuk mendapatkan balasan dari kejujuran tersebut, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Adapun maq'adu sidqin, ya, tempat duduk yang jujur, maksudnya al-jannah, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelima, ya, perkara yang disifati dengan kejujuran tadi, kata beliau, semuanya yaitu menjelaskan bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang ats-tsabat wal istiqrar. Itu sesuatu yang telah tetap, kokoh, ya, tidak berubah, annahu haq, itu benar, wa dawamuh, dan terus senantiasa akan berkesinambungan, wa naf'uhu, dan terus manfaatnya, ya, wa kamalu aidati, dan kesempurnaannya, buah manis yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kejujuran tadi. Kena kejujuran tersebut, perkara tersebut muttasilun bil haq, selalu terkoneksi dengan Allah yang Maha Benar, kainun bihi, terjadi dengan izin dan pertolongan Allah, dan juga terrealisasi penuh dengan ikhlas pada Allah. Dua hal dalam kita beramal, harus senantiasa billah, dengan pertolongan Allah, meminta kemudahan dari Allah, dan juga harus lillah, karena Allah, ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semua harus introspeksi diri kita. Sudahkah kita selama ini dalam berbicara, dalam beramal, dalam perihal dan ahwal kita, sudahkah sifat kejujuran yang menyertai, mewarnai semua hal itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing dari kita. Setelah kita menjelaskan atau mendengar hakikat dari kejujuran yang sampaikan Imam Ibnu Qayyim, ya, dan orang-orang yang jujur dalam, ya, beramal, dalam berkata, perihal ahwalnya, ya, mereka berbicara dengan apa adanya, sesuai dengan kebenaran tadi. Mereka, ya, lebih memperhatikan substansi permasalahan, bukan sebatas masalah casing dan penampilan. Ya, betapa banyak orang yang terbatas perilaku dan sikapnya karena dibatasi oleh penampilan, casingnya, yaitu, ya, penampilan zohirnya, penglihatan karena dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Tapi pada hakikatnya, ya, hakikat dari semua itulah ternyata itu, ya, kedustaan. Tidak seperti itu. Jangan sampai kita hidup hanya memperhatikan casingnya, ya, zohirnya, tapi ternyata jauh dari kejujuran. Yang semua itu akan membuat kita kaku, ya, dalam berbicara, kaku dalam bersikap, kaku dalam beramal. Karena kita terus menjaga, ya, menjaga apa? Penampilan.
menjaga casingnya, zohirnya. Tapi seorang yang jujur, dia berbicara apa adanya, berbuat ikhlas, dan mengikuti sunnah Rasul. Kondisi dan keadaannya, ya tidak dibuat-buat. Itulah ya kejujurannya, itulah keadaannya. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, orang yang memiliki sifat jujur yang terakhir, ya, memang dia akan merasakan ya suatu yang sulit untuk berbuat dan mempertahankannya. Nah, maka dia selalu berjuang. Seperti ya seolah dia itu memikul gunung, ya bukit yang besar, berat, ya yang tidak mampu dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki azimah, orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Nah, betul berat, betul perjuangan, ya. Adapun kata beliau, orang yang suka berdusta atau ria, ya, gak jujur, itu mudah, ya, ringan, tidak butuh usaha. Nah, dan pelakunya tidak merasakan kesulitan dalam menampilkan hal itu. Karena ya dia melakukan, yang mendorong dia, ya, adalah kondisi apabila sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, dia lakukan tanpa merasakan rasa capek, ya. Itulah kondisi yang sesungguhnya orang-orang yang ria, dusta, tapi orang yang jujur, nah, membutuhkan pengorbanan karena berat. Apalagi di zaman sekarang ini, untuk bersikap jujur, berkata jujur, berbuat jujur, berat di zaman sekarang ini. Maka butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan kesabaran. Tapi tentu balasannya ya tidak main-main. Balasannya ya surga, tempat yang mulia di dalam surga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama siapa? Orang-orang yang mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi ya orang-orang yang jujur dalam berkata, dalam berbuat, dan dalam perihal akhlak dan tindak tanduk kita. Sehingga demikian kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ingat, kejujuran as-sidqu manja. Kejujuran itu adalah manja, yaitu tempat yang selamat. Ya, al-kadhibu halak, kedustaan itu adalah kehancuran. Kedustaan kehancuran. Sementara kejujuran adalah kesuksesan. Wa kunu ma'as sadiqin, kata Allah. Dan jadilah Anda dan kita semua bersama orang-orang yang jujur. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini dari pembahasan amalan hati dengan pembahasan as-sidqu. Dan baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp. Yang pertama dari Ibnu Yusuf di Kota Tangerang. Mohon izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan sifat as-sidqu tadi, Ustadz menjelaskan masih dikerjakannya amalan bid'ah oleh sebagian ulama sebagai panutan umat, bahkan menganjurkannya. Pertanyaannya, apakah ini artinya ulama dimaksud belum mengamalkan as-sidqu, dan apa sebaiknya sikap kita sebagai umat? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, dari apa yang kita jelaskan tadi, dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, as-sidqu fil amal. Jadi, karena as-sidqu ini adalah istilah agama, terdapat perintah di dalam Al-Quran dan hadis, ya,
Dan sidq itu mencakup berbagai lini kehidupan kita, perkataan, perbuatan, ya. Maka dari apa yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim, nyata bagi kita, ternyata kejujuran dalam beramal itu ada jujur. Seringkali mungkin kita memahami jujur dalam berkata, tapi ternyata jujur bukannya perkataan. As-sidqu fil amal. Bagaimana seorang yang sidq fil amal? Dia beramal sesuai dengan perintah Allah, syariat Allah, mengikuti sunnah Rasul. Ya, itulah orang yang jujur yang sesungguhnya. Adapun yang mengada-ngada, membuat amal bidah atau bahkan yang menghiasi hal yang seperti itu, mengajak orang-orang bodoh dan awam mengikutinya, maka sungguh dia telah berdosa. Karena makanya orang yang berbuat bid'ah telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa demikian? Karena agama telah sempurna. Ya, agama telah sempurna dalam segala sisi. Akidah, ibadah, akhlak, semuanya. Nggak perlu sesuatu yang baru. Nggak perlu ditambah. Nggak perlu lagi dihiasi dengan berbagai inovasi dan kreasi kita masing-masing. Nggak perlu. Kita sempurna. Maka dibutuhkan kejujuran kita dalam beramal. Bagaimana membuktikannya? Ya, ikuti perintah Allah. Ikhlaskan niat dalam mengamalkannya. Ikuti sunnah Rasulullah. Jangan mengada-ngada. Nah, maka kita katakan mereka para pelaku bid'ah telah berdusta atas nama Allah. Ya, kendati dalam omongan sesama manusia mungkin dia menyatakan ya benar omongan seperti itu, tapi perilaku dan sikapnya itu kedustaan. Jika dia betul-betul jujur dalam beriman kepada Allah dan iman kepada Rasul, dia akan hanya mengikuti semata-mata Allah dan Rasulnya, tidak mengada-ngada. Nah, jadi perilakunya, sikapnya itu adalah bentuk kedustaan. Ya, kedustaan. Tidak jujur dalam imannya. Nah, tidak jujur. Maka pelaku bid'ah telah berdusta atas nama Allah. Nah, telah menuduh Rasul berkhianat dalam menyampaikan risalah. Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yarahu hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Li'anna Allah yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam din." Barang siapa yang berbuat bid'ah, kemudian dia mengklaim itu hal yang baik, bid'ah hasanah, kata dia, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah. Karena Allah telah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku lengkapi nikmat ya kepadamu, telah aku ridha Islam sebagai agama. Nah, jadi telah sempurna. Oleh karena itu, sikap kita dalam hal ini, karena beragama ini adalah hanya mentaati Allah dan Rasulnya, bukan taklid pada siapapun, maka kebenaran wajib diikuti. Kebatilan wajib ditolak. Ya. Karena itulah yang maksud dari ketulusan kita dalam menghambakan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Maka dalam hal ini, sebagaimana ya kata Imam Syafi'i atau kata Imam Malik, kullun yu'khadu minhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Siapapun bisa diterima perkataannya, pernyataannya, dan bisa juga ditolak, kecuali pemilik kubur ini, itu Rasulullah SAW. Ya. Maka Imam Syafi'i juga mewasiatkan, ya, ajma'al muslimun ala anna man istabana law sunnatun an Rasulillah alla yada'ahu liqauli ahadin kainan man kan. Kaum muslimun telah sepakat, barang siapa yang telah nyata datang sampai kepadanya sunnah Nabi sahih, nggak boleh ditinggalkan karena perkataan siapapun, seorang pun. Ya, jangankan perkataan
para guru, para buya, para kiai, para ustadz, para dosen zaman sekarang ini. Perkataan Abu Bakar saja. Umar seandainya menyelisihi perkataan Rasulullah nggak boleh diikuti. Apalagi manusia di zaman sekarang ini. Ya, apalagi manusia di zaman sekarang ini. Ibnu Umar, tatkala beliau melakukan sunnah, kemudian ada sebagian dari para sahabat atau tabi'in mengatakan, lah, bapakmu dan Abu Bakar tidak melakukan hal itu. Apa kata beliau? Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar yushiku an taqa alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Allah wa qala Rasul taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu besar akan menimpa kalian, jatuh menimpa kalian, membinasakan kalian. Saya sampaikan kepada kalian perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian kalian ya membandingkannya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Jika perkataan Abu Bakar dan tidak boleh kita bandingkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya, lalu bagaimana dengan perkataan manusia di zaman sekarang ini? Guru kita, buya kita, kiai kita, dosen kita, ustadz kita, siapa mereka yang tidak maksum, yang tidak selamat dari kesalahan. Jadi sikap kita yang benar, ikuti kebenaran, ikuti Rasulullah. Jika kita jujur beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam bentuk kejujuran kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk? Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor interaktif kami di 021-823-6543. Biar kita angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz. Dari H. Abdullah, terkait dengan amalan hati Ustaz. Tentu saja setan tidak tinggal diam untuk selalu menggoda Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana agar kita mempunyai benteng yang kuat Ustaz untuk melawan godaan setan tersebut? Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Kepada Akh Abdullah, barakallahu fiqh. Ya, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu berusaha untuk menggoda, ya, membisikkan. Karena itulah ya, dia telah berjanji untuk melakukan hal itu. Nah, kan tapi orang-orang yang dibimbing oleh Allah, ya, tidak akan tergoda oleh godaan syaitan. Ada dua hal yang menjadi ya godaan yang sangat berbahaya. Ini sumber dari seluruh fitnah. Syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat akan merusak akidah, keyakinan seseorang. Syahwat akan merusak hati, ketulusan, kebeningan jiwa dia. Nah, maka untuk terhindar atau membentengi diri dari godaan syaitan, kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kembali kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Nah, karena dia tidak akan mampu menggoda hamba-hamba yang tulus, ya, hamba-hamba yang tulus beribadah kepada Allah. Illa ibadakal mukhlasin, ya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yaitu yang dibimbing oleh Allah untuk tulus, ikhlas. Nah, jadi yang pertama, ikhlaskan ya niat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, bentengi diri dengan ilmu agama. Karena ilmu yang benar akan melahirkan keyakinan, dan itulah yang membuat kita kokoh dan ya teguh dalam memegang prinsip kebenaran tadi. Adapun yang jauh dari ilmu akan kebimbangan, kebingungan, ya, terombang-ambing dalam badai, ya, dalam ombak, gelombang syubhat. Nah, maka dia akan binasa. Kita melihat
bagaimana besarnya ombak, badai atau gelombang di laut. Nah, bila ada seorang yang berenang tidak memiliki keahlian dalam berenang, apa yang akan terjadi? Terombang-ambing, binasa dan celaka. Itulah perumpamaan. Kita hidup di dunia menghadapi ombak, badai, gelombang pemikiran. Dan setan di situ bermain bersama bala tentaranya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Setan di kalangan manusia dan jin. Dia berkolaborasi menyesatkan umat manusia. Maka kita harus berpegang teguh dengan ilmu. Ini modal untuk mengarungi kehidupan, untuk menepis, membentengi diri dari berbagai syubhat-syubhat tadi. Nah, yang kedua syahwat. Maka kita harus memiliki sifat as-sabar, kesabaran. Terus dipupuk di hati kita sifat kesabaran. Sabar dalam menghadapi godaan, rayuan syaitan yang akan berusaha menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Apabila itu terjadi akan merusak hati, menodai jiwa kita, akan berkarat, ya, sehingga akan bisa mati hati tersebut dan tentunya akan sengsara dan binasa. Nah, jadi dengan ilmu dan sabar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai panutan umat, para imam, tokoh dalam kebenaran, sifat mereka dua. Ilmu dan juga as-sabar. Ilmu yang melahirkan keyakinan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka imam, tokoh masyarakat, tokoh dalam kebenaran, ditokohkan dalam kebenaran, panutan umat. Mereka mengajak biamrina dengan perintah kami, bukan dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan kebiasaan tradisi mereka, pikiran mereka tidak, biamrina dengan perintah kami, syariat kami. Wa kanu bi ayat, lamma sabaru, tatkala mereka itu memiliki sifat sabar. Ya, sabar dalam artian yang sempurna. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin pada ayat kami. Yakin itu buah dari ilmu. Maka kata para ulama, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan meraih ketokohan di dalam agama. Dia akan jadi panutan imam, panutan umat dalam agama. Maka ya, kita harus belajar ilmu yang benar. Dan juga waspada, jangan asal belajar saja. Ilmunya yang betul-betul ilmu yang benar. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang diwariskan Nabi, itulah melahirkan kebenaran. Ilmu-ilmu yang tidak diwariskan Nabi akan menambah kebingungan. Lihat bagaimana ilmunya ahlul kalam, orang-orang filsafat. Bingung mereka dalam mencari kebenaran. Mereka mengingkari hal yang telah nyata kebenarannya. Kemudian hanya mengandalkan akal, pikiran, dan logika mereka. Bingung. Nggak tahu jalan kebenaran. Ya, mereka mengingkari ini, mereka tak boleh tentang akidah dan seterusnya. Adapun ahlus sunnah, thabat alal haqq, berada di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran, kokoh. Kenapa? Karena mereka membangun keyakinannya di atas ilmu yang benar. Ya, akidahnya di atas ilmu yang benar. Kemudian sabar. Nah, inilah 3 hal secara umum, ya, agar untuk membentengi diri kita dari godaan syaitan tadi. Kemudian ya, cari sahabat yang baik, komunitas yang baik, ya. Dan selanjutnya, jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba untuk membuka-buka pintu atau perangkap syaitan tadi. Terkadang kita ini ya kepo sekali gitu ya. Ingin tahu semua. Ternyata menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Jangan coba-coba. Tutup serapat-rapatnya ya pintu-pintu kejahatan tadi. Nah, dengan demikian biidznillah seorang hamba akan selalu dibimbing dalam kebenaran. Kemudian terus tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bimbingan Allah yang sangat kita butuhkan. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari perangkap-perangkap syaitan, dan semua kita semua menjadi orang-orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam perihal ahwal dan kondisi kita. Ya,
Demikian yang bisa disampaikan dan dijawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji amalan-amalan hati, khususnya terkait dengan sifat as-sidqu. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita ajukan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.